Ya, bagaimana? Sudah lengkap kelompok 9? Baru 14 orang ini. Kelompok 9 dikoordinatori oleh siapa? Mas Hendy Hermansyah, ada Hendy Hermansyah. Irwan Mustajab. Irwan Mustajab ada. Ita Krisnawati, wah banyak belum masuk ya. Pak Harsono, sudah ada Pak Harsono. Siapa yang ada di sini kelompok 9?
Kelompok 9 belum ada? Oke, kita tunggu ya. Happy New Year. Iya. Sudah ada kelompok 9? Gimana kelompok 9 sudah ada? Mas Joni Kardiman, Kanedi, Mas Khalish, Taufikur Rahman. Sudah ada Taufikur Rahman? Belum ada? Moh Ainul Yakin,
Muhammad Ainul Yakin. Muhammad Aldi Rahmadoni ada? Mas Muhammad. Wah, ini pada kemana kelompok 9 ini? Bentar ya, saya hubungin tadi yang share apa materinya. Ini kelompok 9 siap nggak ini? Kalau nggak siap biar saya yang isi perkuliahan ya. Masih materi. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam ya. Mana teman-temannya yang lain, Pak Joni, Mas Joni? Masih koordinasi Pak. Masih Baru koordinasi. ada satu Mbak Ita. Gimana? Baru ada satu orang Pak. Baru ada satu Mbak orang Ita. sama Mas Joni baru 2 berarti. Iya Pak. Waduh, kemana yang lain itu? Ini yang terlibat buat siapa saja ini? Mana Mbak Ita? Ita Krisnawati. Nah, ini ada ini. Coba di on cam. Ya, saya baca lagi ya. Harsono. Mana Pak Harsono atau Mas Harsono ini? Belum ada. Hendi Hermansyah. Irwan Mustajab. Ita Krisnawati. Gimana? Joni, ada Mas Joni ya. Kanedi, mana Mas Kanedi? Kayaknya sering masuk Mas Kanedi, tapi sekarang nggak ada giliran presentasi.
Ini yang buat siapa saja ini Pak Mas Joni? Ya Pak. Yang buat PowerPoint-nya siapa saja ini yang terlibat? Saya sama Mbak Rita Pak. Berdua saja? Berdua saja? Iya Pak. Ya sudah, kalau berdua saja berarti presentasi cukup berdua aja. Nggak apa-apa. Nanti kita diskusinya diskusi multi direction aja. Jadi yang mau jawab silakan, yang mau bantu jawab. Jadi tidak selalunya kelompok 9 yang presentasi ya. Oke, ini bentar lagi azan pula ini. Oke, gimana Mas Joni sama Mbak Ita? Apakah sudah siap untuk presentasi? Halo Pak, siap Pak. Siap. Oke, mari kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti ketika azan kita break dulu ya. Kita sholat dulu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan, lintas fakultas ya, 3 fakultas yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita memang masih dalam suasana antara Natal dan Tahun Baru ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini. Mungkin karena pengaruh dari kegiatan akhir tahun ya, malam ini malam pergantian akhir tahun. Jadi banyak di antara teman-teman yang mungkin berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Mari bersama kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin summa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ucapkan karena kita adalah seorang hamba Tuhan yang senantiasa diberikan nikmat, dan nikmat-nikmat ini statusnya hanyalah pinjaman saja. Kita tidak memilikinya secara 100%, tetapi itu semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah amanah. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kerabat, kepada keluarga, dan juga kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Baiklah rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang masjid ya, fungsi masjid dan pengaruhnya gitu. Jadi masjid itu dengan seiring berjalannya peradaban Islam dari Timur Tengah dan sampai ke bumi Nusantara ini itu sudah berumur ya 1400 tahun ya, 1400 tahun. Dan masjid ini adalah sentral dari aktivitas umat muslim ya. Sentral dari aktivitas umat muslim. Bahkan ketika zaman Rasulullah yang namanya masjid itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Kawasan masjid, kompleks Masjid Madinah. Ya, disebut nama tempatnya adalah sebagai tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin, yang mana oleh kebijakan Rasulullah ini ditempatkan di sana. Gitu. Jadi orang-orang yang notabene-nya adalah dermawan, kemudian juga para pedagang, para entrepreneur di zaman Rasulullah itu, bagi mereka yang ingin menyumbangkan langsung uangnya ataupun ingin memberikan makan langsung kepada mereka, silakan menuju ke masjid karena mereka tinggalnya di masjid. Tapi posisi mereka ada di paling belakang, ya, masih dalam satu bangunan, masih dalam satu kompleks Masjid Nabawi, tetapi mereka posisinya di belakang. Itu Ahlus Suffah. Dan masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun strategi oleh Rasulullah SAW, dan dijadikan juga sebagai pusat peradaban di dalam mengelola tata negara, tata pemerintahan di Madinah. Jadi Rasulullah memusatkan yang namanya pemerintahannya itu di Masjid Nabawi. Kapan Rasulullah berbicara tentang tata pemerintahan? Kullama ba'da shalah, gitu ya.
Setiap kali Rasulullah selesai sholat, Rasulullah menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan kepada para sahabat. Jadi senantiasa yang namanya rutin ya. Jadi yang namanya para sahabat itu mendengarkan nasihat, kemudian didikan, kemudian juga gemblengan Rasulullah, tempaan Rasulullah itu di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Semuanya mendengarkan Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah, mendengarkan wahyu, menghafalkan wahyu yang diturunkan oleh Jibril, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW itu di Masjid Nabawi. Bahkan ada wahyu yang mungkin yang disebutkan oleh Rasulullah berulang-ulang. Karena kenapa? Karena isi dari Al-Quran itu adalah salah satunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Makanya ketika kita temukan dalam Al-Quran ada ayat yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat belum paham apa dan bagaimana yang namanya harta rampasan perang itu. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil anfal. Kan gitu. Kemudian mereka belum paham yang namanya apa sih itu haid gitu kan. Apa yang namanya khomer, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan riba, ketentuan perdagangan, maka banyak ayat yang dituliskan yas'alunaka. Gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan sosial yang terjadi di zaman Rasulullah. Maka Al-Quran seiring dengan terbentuknya dan juga penurunan yang bertahap itu adalah menjawab dilema, menjawab permasalahan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Gitu. Dan itu semuanya terjadi di dalam Masjid Nabawi. Terjadi di dalam sebuah proses peradaban Islam, yaitu di Masjid Nabawi, salah satu tempat. Oke. Ini kita break dulu ya. Gimana Mas Joni sama Mbak Ita? Nanti kita lanjutkan jam 8 kurang 15, sekitar jam 8 kurang 15-an ya. Baik Pak. Sudah disiapkan ya materinya ya. Mbak Ita mana ini kok belum ada suaranya? Mbak Itanya mana? Iya, ada. Dan nanti on cam ya, Ini ada 15 slide ya, nanti dibagilah 7-7 lah gitu ya. Ya, Pak, baik Pak. Oke. Gak apa-apa ya, tetap ya, the show must go on ya. Walaupun hanya 2 orang tetap harus tampil ya. Oke, baik, saya tutup dulu. Nanti kita ketemu lagi 8 kurang 15 atau 8 kurang 10. Baik Pak.
Tes. Oke, yuk kita lanjutkan. Silakan pemateri on cam. Dan kemudian tadi baru dari sisi Sirah Nabawiyah ya. Itu Sirah Nabawiyah dan pengaruh masjid ini sangat luar biasa karena dia termasuk dalam apa namanya? Masuk dalam bagian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Tetapi di dalam bangunan ataupun dari sisi fisiknya masjid itu memang dia tidak semestinya harus berkubah gitu kan. Kemudian juga tidak selalu harus memiliki menara, dan bahkan menara itu sebetulnya bukan dari kebudayaan Islam. Ya, kalau kita lihat sekarang kan masjid-masjid di Indonesia, masjid-masjid besar, masjid raya atau masjid agung itu biasanya sudah bisa dipastikan ada menaranya ya. Nah, menara itu baru muncul ketika ketika ekspansi umat Islam ke negeri Persia, gitu kan. Nah, negeri Persia ataupun Persia, daerah sekarang ini Iran. Nah, orang-orang Iran ini dulunya adalah Majusi, penyembah api, Zoroaster. Mereka menggunakan yang namanya api itu sebagai sembahan mereka, Tuhan mereka. Maka mereka meletakkan yang namanya api di atas menara. Manaroh namanya, Manaroh. Itu agar apa? Agar menjadi sebuah simbol bahwasanya api ini adalah sebuah zat yang sangat suci dan tidak boleh diletakkan sejajar dengan manusia. Gitu. Mereka meletakkannya di atas, kemudian makanya ada yang disebut sebagai api abadi. Nah, jadi menara ini bukan murni dari yang namanya kebudayaan Islam ataupun dari yang namanya kultur Islam itu sendiri, tetapi kombinasi, ya kan, kombinasi. Nah, barulah diganti yang namanya menara itu, apinya dihilangkan, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk muadzin, mengumandangkan azan. Nah, sekarang dijadikan sebagai tempat pengeras suara, gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh kelompok 9 ini, di dalam masjid itu ada bagian-bagian apa saja, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan juga ada masjid Ussisa Taqwa, kemudian ada masjid lawannya, masjid Diror, kan gitu. Ada masjid yang dibangun dengan ketakwaan, la masjid Ussisa ala taqwa min awwali yaumin, sampai akhir ayat ya. Kemudian juga ada masjid Diror. Masjid Diror ini adalah masjid yang dibuat oleh kaum-kaum munafikin, yang mana dibuat untuk membangun ataupun untuk mengumpulkan sebuah rencana menghancurkan Islam dari dalam. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Maka disebutkanlah dalam Al-Quran sebagai Masjid Diror. Ya, itu sebagai mukadimah dari saya. Saya minta dijelaskan dengan seksama dan dengan penjelasan yang detail. Ya mungkin cukup 20 menit lah, sekitar 20 menit, jangan terlalu lama juga, karena setelah itu kita akan sambung dengan diskusi. Ya. Diskusi terkait tentang masjid dan tantangan-tantangannya yang kita bisa lihat pada zaman modern saat ini. Oke, silakan bisa dimulai Mas Joni dengan Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi ada sedikit gangguan.
Tapi alhamdulillah kita bisa memulai dengan insya Allah baik pada hari ini. Untuk selanjutnya izin share Pak dosen. Gimana? Gimana Mas Joni? Tes. Gimana Mas Joni, Mas Mbak Ida? Assalamualaikum. Ya, oke, udah balik lagi. Aduh, mohon maaf ada gangguan lagi nih untuk share screen-nya. Saya coba share screen. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Dan coba di landscape ya, dan full screen. Ini Iya, mohon maaf nih, Ya. saya lewat HP kebetulan karena tidak ada gangguan di laptop. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi presentasi kali ini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9. Kebetulan yang hadir hari ini Ita Krisnawati dan saya sendiri Doni Kardiman akan membawakan fungsi masjid dan pengaruhnya. Oke, menurut definisi, menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Menurut Al-Munawwirah, masjid merupakan tempat suci untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud atau tempat orang bersembahyang menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Selanjutnya adalah bagian-bagian masjid. Yang pertama, khutbah sebagai representasi simbol dari kubah surga. Menara tempat muazin, masjid memanggil umat untuk sholat ketika jam sholat telah tiba. Bagian-bagian masjid. Pertama adalah mihrab untuk menunjukkan arah sholat di mana Ka'bah berada. Selanjutnya adalah tempat berwudu untuk menyucikan diri sebelum sholat. Selanjutnya adalah bagian-bagian masjid, ruang sholat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Mimbar, tempat di mana imam memberikan khutbah. Fenomena masjid takwa. Masjid takwa, masjid yang didirikan atas dasar takwa, tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah 108 sampai 110. Yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan
yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali Mas Joni, bila hati mereka itu hancur. mohon maaf, ini ada dua ya, ada dua device yang nyala ya. Oh, sebentar. Jadi kalau berdekatan dia storing gitu, Bang, dan dia ada feedback suaranya. Coba satu di silent dan jaraknya agak dijauhin ya. Baik, Pak, sebentar. Oke. Nah, udah normal itu suara. Sudah ini, Pak. Dah. Oh, ya. Di sini aja. Fenomena Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan, tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah 107. Artinya, di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Oke, untuk cara selanjutnya adalah cara membangun masjid. Akan disampaikan oleh Mbak Ita. Silakan untuk Mbak Ita. Baik, kemudian untuk maaf, share screen-nya tolong. Sebentar. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara memakmurkan masjid. Yang pertama, membuat kegiatan keagamaan rutin. Dengan mengadakan kegiatan keagamaan rutin sesuai dengan selera masyarakat sekitar, namun tidak bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya mengadakan kajian Islami untuk kaum ibu-ibu ataupun remaja. Yang kedua, membuat acara baru yang berhubungan dengan hari besar. Tidak hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja, masih ada banyak hari besar yang bisa dibuatkan sebagai acara-acara perayaan yang meriah dan bermanfaat seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, Hari Asyura, Nuzulul Quran, bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Jika dibuatkan berbagai acara menarik dan khas, maka hari-hari besar dalam Islam dapat membuat lingkungan masjid menjadi semakin semarak. Kemudian, membuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masjid seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu berbagai bidang keilmuan, khususnya bagi orang-orang yang kurang mampu atau duafa, serta ilmu-ilmu penting dan bermanfaat yang sulit untuk didapatkan di daerah tersebut. Tentu saja akan menjadi lebih efektif apabila yang menuntut ilmu tidak dibebankan biaya apapun atas atau gratis. Di masjid dibuatkan ruangan-ruangan kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jika memungkinkan, dibuatkan sekolah permanen serta
perguruan tinggi, bimbingan belajar atau bimbel, pendidikan profesi atau kursus lingkungan masjid. Kursus di lingkungan masjid. Kemudian menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, masjid harus memulai mendekatkan diri dengan masyarakat yang di sekitarnya. Jika perlu, masjid menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di dalam masjid, contohnya seperti meminjamkan tempat gratis beserta peralatan lengkapnya untuk berbagai jenis acara yang bisa dilakukan, yang biasa diadakan oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun kolektif, seperti acara resepsi pernikahan, resepsi khitanan, acara keluarga tahlilan, reuni, silaturahmi keluarga, rapat keluarga, dan rapat RT. Fungsi masjid. Yang pertama sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua sebagai pusat pendidikan, sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Yang ketiga yaitu tempat musyawarah. Dalam perkembangan umat muslim saat ini, kita tahu banyak masjid yang telah digunakan untuk muslim untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Yang keempat yaitu tempat akad nikah. Karena masjid merupakan salah satu tempat yang sangat dijaga kesuciannya, maka dari itu banyak yang menggunakan sebagai tempat akad nikah. Yang kelima yaitu tempat perlindungan. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan untuk tempat perlindungan. Pasalnya setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, apabila ada yang dipertanyakan atau kita perlu untuk didiskusikan, kami persilahkan. Izin bertanya, Bang. Ya, Pak. Silakan, Mas Bahri. Ya, makasih. Ingin tanya bagaimana pendapat kelompok 10 tentang sekelompok masyarakat yang menjadikan masjid untuk melakukan black campaign tentang kepada seorang tokoh publik ataupun kepada pemerintah. Itu saja, Bang. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, persilakan. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Yo, yang lain silakan. Saya Pak Yang lain dipersilakan. Oh ya, silakan Mbak Rafiatun. Sekarang kan banyak banget masjid di daerah saya sendiri itu kan ada sekitar 1 masjid tapi ada 3 atau 4 musola dalam 1 dusun. Nah,
itu kan juga mempengaruhi maksimal atau tidaknya fungsi masjid. Nah, menurut kelompok 10 itu bagaimana agar masjid itu bisa difungsikan secara maksimal, karena diakui atau tidak, beberapa orang itu tidak ke masjid tapi ke musola, beberapa malah di rumah, dan apalagi sekarang masjid tambah banyak. Nah, idealnya juga menurut kelompok 10 satu masjid itu untuk pemukiman dengan berapa banyak orang agar bisa berfungsi secara maksimal. Itu saja. Baik, terima kasih Mbak Afiatun atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain silakan. Saya Bang. Tes. Halo. Ya, Mas Dani. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Aman Bang, suaranya? Jelas, aman. Mau tanya deh Bang, apakah dibolehkan bagi non-muslim untuk merayakan hari besar mereka di halaman masjid? Atau di sekitar masjid gitu Bang maksudnya? Oke, terima kasih Mas. Oke, baik, ada 3 pertanyaan. Minta waktunya Tadi pertanyaan ketiga itu apa bunyinya? Agak kurang jelas suaranya tadi. Mas Dani. Apakah diperbolehkan non-muslim merayakan hari besarnya di sekitar lingkungan masjid, Pak? Oh. Ini mau langsung dijawab apa ditunggu dulu? Baik, saya akan coba menjawab untuk pertanyaan dari Mas Fahri untuk Black Campaign, ya, terkait dengan Black Campaign. Kalau menurut pendapat saya khususnya, Black Campaign itu tergantung persepsi sebenarnya. Dari sudut mana dia menyatakan bahwa itu Black Campaign atau tidak. Karena memang kewajiban seorang Muslim itu terutama untuk pemuka-pemuka agama tentunya ingin mengarahkan sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Misalkan untuk di yang Pilkada 2017 ya, khususnya yang menjadi banyak perbincangan itu di DKI misalkan. Nah, dari segi umat Muslim yang menjadi sebuah kewajiban untuk mengarahkan umatnya untuk memilih sesuai dengan kaidah-kaidah dari Islam itu sendiri. Adapun memang mungkin dari persepsi pihak lawan itu bisa disebut dengan Black Campaign. Mungkin itu Mas Fahri, apakah berkenan? Oke, siap Bang. Terima kasih. Oke, Mas Fahri, terima kasih.
Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Rafiatun terkait banyaknya masjid ya, banyaknya masjid dan musola di lingkungan rumah. Memang itu saya kira tidak maksimal juga ya, cuman secara aturannya kalau untuk kita ambil contoh sholat Jumat ya, kalau tidak salah itu minimal 40 rumah. 40 rumah, cuman secara detail mungkin nanti saya cari kembali untuk detail mengenai yang 40 rumahnya, tetapi memang tidak maksimal untuk banyaknya musola di lingkungan sekitar. Ya, lebih baik dimakmurkan masjid yang lebih besar supaya jamaahnya lebih banyak. Itu sih pendapat dari kita untuk Mbak Rafiatun. Bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Rafiatun. Selanjutnya mungkin Mbak Ita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dani Suhartono. Menurut saya boleh saja umat non-Islam melakukan perayaan di halaman atau sekitaran masjid, yang penting tidak di dalam masjid. Selain dapat meningkatkan toleransi antar umat-umat beragama, serta merupakan upaya memeriahkan masjid juga. Bagaimana, Mas? Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, baik. Untuk tiga pertanyaan tadi sudah kita jawab. Dan alhamdulillah penanya juga sudah setuju dengan jawaban-jawaban kita. Untuk selanjutnya kita buka forum diskusi saja. Bagaimana Bapak dosen? Ya, diskusi kita ya. Silakan yang ingin ada komentar atau ingin mengomentari dari tiga pertanyaan tadi, boleh nggak apa-apa, silakan. Dipersilakan kalau ada yang kurang mencukupi dari pertanyaan dan sekiranya ada tambahan, silakan. Ya, saya mengomentari pertanyaan kedua ya. Tadi ini memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan setiap negara itu memiliki kultur masing-masing dan budaya ya. Seperti halnya contoh antara Malaysia dan Indonesia. Itu sangat berbeda walaupun memang sama-sama bermadzhab Imam Syafi'i kan gitu ya. Di Malaysia ini pembangunan masjid itu betul-betul ketat. Betul-betul ketat. Jadi kebanyakan masjid dibuat itu memang harus melalui berbagai macam proses kemudian disetujui oleh pihak mufti provinsi gitu ya, mufti provinsi gitu. Jadi dia bukan bottom up gitu, top down ya, dari atas ke bawah gitu. Itu pembangunan masjid di Malaysia. Oleh karenanya atmosfernya di sana ketika kita menemukan masjid, ketika kita mencari masjid itu pasti agak susah karena jarak antara masjid dan masjid itu berjauhan. Dan karena orang-orang di sana sudah mapan secara taraf hidup, ya, hidupnya sudah mapan, kemudian juga sudah rata-rata memiliki mobil, bahkan satu rumah itu memiliki 2 mobil ya. Jadi untuk ke masjid itu pasti sudah dipastikan menggunakan mobil ataupun menggunakan motor. Berbeda halnya dengan di Indonesia kan gitu. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, katakan satu dusun gitu ya. Satu dusun dan kita tidak mungkin menggunakan mobil ya kan. Pasti berjalan kaki.
untuk menuju masjid yang ada di sana, kalaupun berjalan kaki kayaknya jauh banget gitu. Jadi terbentuklah yang namanya kesadaran masyarakat untuk sama-sama membangun musola gitu. Membangun musola lah akhirnya. Berkumpul mereka, minta izin kepada kelurahan, minta izin kepada kecamatan, akhirnya diberikan yang namanya surat izinnya untuk membangun masjid, kemudian minta izin juga kepada KUA setempat dan lain sebagainya, akhirnya diperbolehkan untuk membangun musola. Kayak di kampung saya di Tangerang itu, satu kampung itu mungkin hanya satu masjid, tapi musolanya ada 4 gitu. Tetapi dengan syarat musola itu tidak bisa digunakan untuk yang namanya sholat Jumat gitu ya. Musola tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat, walaupun memang kecuali dalam keadaan darurat ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, seperti masjid yang di belakang rumah saya ini, itu sudah berganti alih dari musola menjadi masjid. Akhirnya dibolehkan untuk dilaksanakan sholat Jumat gitu. Sebetulnya tidak bermasalah ya, tidak ada masalah kalau misalkan musola ataupun surau-surau itu banyak. Nah, saya malah setuju sekali. Asalkan yang namanya dengan catatan bahwasanya musola-musola ini bukan hanya digunakan untuk sebagai ritual ibadah semata gitu. Jadi mindset orang Indonesia ini sekarang ketika sudah berbicara masjid itu berbicaranya fisik gitu ya. Nah, tolak ukurnya adalah fisik, bagaimana catnya, bagaimana kubahnya, bagaimana tiangnya, bagaimana keramiknya, hiasannya, aksesorisnya. Itu yang melekat di dalam mindset kita ataupun cara berpikir kita tentang masjid. Jadi kita tidak memikirkan dan kita tidak serius untuk mengurusi bagaimana kurikulum yang ada di dalam masjid itu. Kita contoh masjid-masjid besar dari daerah Timur Tengah ya, Masjid Al-Azhar kan gitu. Masjid Al-Azhar itu sudah berumur 1000 tahun dan itu adalah tempat di mana melahirkan ulama-ulama besar gitu. Dari zaman dinasti Fatimiyah ya, dari zaman dinasti Fatimiyah. Itu melahirkan ulama-ulama besar. Mana sumbernya dan mana pusatnya? Ya masjid gitu. Karena di dalamnya diisi dengan apa? Diisi dengan taklim, diisi dengan halakoh yang luar biasa. Imam Syafi'i bahkan mengisinya di sana. Gitu. Kemudian diisi dengan yang namanya pembinaan, tarbiyah. Anak-anak yang ingin belajar masuk ke sana. Gitu. Siapa yang mengajarkan? Banyak gurunya, berlimpah ruah di sana. Jadi masjid digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kader-kader umat di situ. Itu di Timur Tengah gitu ya. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung. Kalau teman-teman semua ini pernah umroh ataupun haji ya, nah itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, yang paling banyak mungkin saya lihat di Masjid Nabawi ya. Itu setiap ba'da sholat sudah dipastikan pasti ada yang namanya halakoh. Di sisi selatan, utara, kemudian juga ada di timur dan barat, itu pasti ada syekh-syekh yang mengisi halakoh. Apa yang diisi? Tentang yang namanya akidah, tentang yang namanya fikih, tentang yang namanya ilmu hadis, ilmu Quran, dan lain sebagainya. Makanya yang namanya masjid itu dijadikan sebagai salah satu sarana untuk pendidikan. Gitu. Itulah yang sampai sekarang ini masih dilema di dalam diri kita, atau di dalam negara kita ya. Ya memang beberapa masjid sekarang sudah menjadi role model ya. Seperti beberapa masjid yang ada di Jawa itu sekarang lagi naik ya, Masjid Jogokarian. Itu luar biasa. Kurikulumnya perlu dicontoh dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia yang lainnya. Ada juga Masjid Kapal Mungzalan yang ada di Pontianak gitu. Ustaz Lukmanul Hakim ininya, apa penggagasnya. Dulu guru saya di Gontor. Kemudian juga ada masjid di daerah Jakarta ya, Masjid Sunda Kelapa. Nah itu juga ramai, diisi dengan program-program yang luar biasa gitu. Nah dari sini kita harus melihat bahwasannya masjid ini adalah sumber inspirasi seharusnya, sumber inspirasi dan juga sumber membentuk yang namanya kader-kader umat. Tapi dengan beralih ataupun dengan juga berkembangnya zaman, corak antara Timur Tengah dan juga Indonesia ini semakin menjauh dan semakin berbeda jurang pemisahnya. Jadi sekarang sudah
pola pendidikannya sudah bukan di masjid lagi, tapi bergeser kepada institusi-institusi. Salah satunya institusi yang tertua di Indonesia ini adalah pondok pesantren. Gitu. Tetapi pondok pesantren pun menjadikan masjidnya sebagai tempat pengajian, gitu kan ya, sebagai tempat mendidik yang namanya santri-santri, sebagai sebuah simbol yang menjiwai santri-santri, gitu. Jadi ada sebuah nilai yang tersimpan di dalam masjid itu adalah sebagai epicentrum, sebagai epicentrum kita menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid-masjid besar sekarang ini yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan setelah sholat ya, setengah jam lah setelah sholat itu pasti sudah dikunci ya kan? Sudah dikunci sama marbotnya. Karena apa? Karena takut kotak amalnya itu diambil. Gitu kan ya. Kemudian mic dan segala macam alat-alat sound system itu diambil maling. Nah, jadi sudah ada kekhawatiran yang seperti itu. Maka sekarang ini tantangannya berani membangun musola, berani membangun masjid, maka harus berani juga mengisinya. Gitu. Jangan hanya kita memikir bangun masjid gitu kan. Tetapi kita tidak bertanggung jawab untuk mengisinya, kan gitu ya. Untuk mengisi masjid tersebut. Nah, maka ini adalah tantangan kita dan ujian bagi kita semua sebagai seorang muslim. Insya Allah mau dibangun sebanyak apapun masjid, itu masih lebih banyak umat muslim daripada masjidnya. Tapi disayangkan masjid kita di Indonesia ini penuh ketika sholat Jumat saja. Gitu. Sholat subuh, kemudian sholat isya, dan sholat-sholat yang lainnya, itu masih dipastikan, ya paling banyak paling sholat maghrib ya. Sholat maghrib paling banyak. Sholat subuhnya 2 shaf, 1 shaf, kan seperti itu. Kemana yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, silakan yang lain ingin menambahkan. Baik, ada pertanyaan di chat dari Mas Galih mengenai saldo 0 rupiah ya. Saldo infak 0 rupiah. Kalau saya lihat di online, itu memang ada tujuannya ya. Ada tujuannya kenapa dari panitia atau pengurus DKM membuat saldo 0 supaya saldonya tidak terlalu banyak. Selanjutnya untuk memotivasi masyarakat dalam berinfak. Mungkin tujuannya adalah dengan saldo 0 maka diharapkan ada motivasi dari masyarakat untuk melakukan infak. Mungkin itu tujuannya, Mas Galih. Bagaimana Mas Galih? Baik Pak, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Oke, yang lain mungkin mengenai saldo 0. Terima kasih. Yang lain yang ingin menanggapi. Jadi kalau kita melihat Masjid Jogokarian itu sebetulnya yang diingat jangan hanya saldo nolnya aja ya, tetapi program-program yang sangat luar biasa yang dicanangkan oleh Masjid Jogokarian, bahkan mereka sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau menurut saya memang otaknya itu ada di Ustadz Salim Afilah ya. Ustadz Salim Afilah ini, kemudian DKM-nya yang sangat luar biasa. Jadi ya saldo 0 itu memang salah satu juga untuk menyampaikan, menuangkan amanah dari jamaah gitu ya. Karena memang uang itu bukan sepenuhnya 100% itu dari DKM gitu. Jadi kita harus membuat yang namanya mindset DKM itu sebagai pelayan umat. Gitu, kalau kata mereka, sebagai pelayan umat. Bukan orang yang berkuasa di masjid, gitu. Bukan orang yang memiliki masjid. Gitu. Jadi justru mereka ada
dan mau menjadi dewan kemakmuran masjid ini, itu sebagai pelayan umat. Salah satu melayani umat ini adalah dengan menggunakan uang dari masjid tersebut betul-betul untuk jamaah. Betul. Jadi memang mereka luar biasa. Bahkan selain dari menghabiskan saldo itu, ya kegiatan-kegiatan kalau saya ikuti di Instagramnya itu ada plaza ya kan sekarang itu. Kemudian sholat subuhnya luar biasa penuh terus ya kan. Apalagi nanti kegiatan-kegiatan Ramadannya yang sangat luar biasa ya. Itu setiap malam pasti ada kajian-kajian. Nah itu yang harus dicontoh dari Masjid Jogokarian. Gitu. Padahal kalau kita lihat secara fisik, bahkan softnya saja itu nyerong ya mereka itu ya kalau tidak salah. Softnya saja nyerong. Gitu. Dan bangunan yang di belakangnya itu adalah bangunan tambahan. Gitu. Jadi tidak menjadi sebuah ukuran bahwasanya masjid itu bagus secara fisik dan aksesorisnya, tetapi yang menjadi nilai tambah ataupun nilai percontohannya adalah jamaah yang ada di dalam. Gitu. Ya. Jadi menilai sebuah masyarakat itu kita menilai sebuah masyarakat Islam yang ada di daerah tertentu, itu kita lihat masjidnya juga. Gitu ya. Ketika kita lihat masjidnya penuh dalam sholatnya, itu berarti kesadaran di dalam berislam, dan melaksanakan yang namanya kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagus. Gitu. Maka kita nilai salah satunya dari masjidnya. Ada suatu kampung masjidnya bagus luar biasa menaranya, wah. Tetapi yang namanya jamaahnya kosong ya. Ya dulu. Itulah kita bisa menilai dari situ ya. Makanya ada yang namanya masjid wisata kan gitu ya. Jadi dibuat sebagus mungkin luar biasa, tetapi ya tidak menarik jamaah ke situ, tapi untuk wisata gitu. Untuk melihat yang namanya aksesorisnya. Gitu. Maka kita harus ambil contoh dari masjid-masjid yang sekarang ini selalu dipenuhi oleh jamaah, bagaimana agar menciptakan kesadaran orang-orang ini mau berjamaah di masjid kita. Ya mungkin ada beberapa di antara teman-teman kita ini yang DKM kan gitu ya. Ya itu bisa dicontoh lah. Gitu. Saya pernah dapat PDF-nya itu kalau nggak salah, kurikulum di dalam memakmurkan masjid gitu. Kalau nggak salah Masjid Kapal Mungzalan itu juga ada program Masjid Enterprise kalau nggak salah. Itu isinya adalah mendidik dan juga membina kader-kader DKM ya ataupun pengurus-pengurus masjid, menjadikan masjid itu lebih makmur. Makmur di sini adalah ramai. Ramai diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi maka kita cukupkan. Masih ada? Cukup ya. Baik, Mas Joni, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, silakan bisa ditutup presentasinya. Baik. Ini nggak nambah ya? Pematerinya nggak nambah, 2 aja ya? Insya Allah 2 aja. Banyak untungnya berarti yang 2 orang ini. Nilainya ke kamu orangnya 2 ini berarti. Ya, baik. Ya. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, alhamdulillah, meskipun ada sedikit gangguan, mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini pergantian tahun baru ya, betul ya? Betul Pak. 2021 ke 2022. Oke, ya. Jadi harapan saya secara pribadi kita muhasabah ya. Muhasabah
muhasabah as-sanawiyah. Sebentar ya. Ya, muhasabah ya, muhasabah. Jadi kita bercermin kepada diri kita. Sebetulnya bukan hanya tahunan ya seharusnya. Sebagai seorang muslim itu bahkan harian. Jadi kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs ataupun dalam ilmu tasawuf itu ada jalan menuju Tuhan ataupun jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada tahap tertinggi yaitu adalah ma'rifah. Itu salah satunya adalah melakukan muhasabah. Nah, muhasabah itu ya merenung gitu, merenungkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gitu. Jadi bermuhasabahlah kalian kepada diri kalian, hitung lagi lah yang namanya diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab ataupun diperhitungkan di hari akhir nanti. Maka ya ibaratnya kita geladi lah, gitu ya. Geladi diri kita sendiri, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Nah, sekarang kita menghisab diri kita dulu, gitu. Kalau misalkan dalam pergantian tahun ini ataupun ini malam terakhir di tahun 2021, selama 1 tahun ini apa saja yang sudah kita lakukan, dan ketika kita membandingkan antara amalan-amalan baik kita dan amalan-amalan buruk kita, kira-kira lebih banyak mana yang kita lakukan, kan seperti itu, ya kan? Nah, nanti dipres lagi ataupun dikurangi lagi. Oh, muhasabah syahriyah kan gitu, muhasabah bulanan kan gitu. Sebetulnya muhasabah ini adalah sudah ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi, yaitu adalah evaluasi kan gitu, controlling, evaluasi. Kita bisa mengkontrol perusahaan kita. Kita bisa mengevaluasi yang namanya instansi kita, sekolah kita, karyawan kita, guru-guru kita, kemudian juga bawahan-bawahan kita. Tetapi kita apakah bisa mengkontrol ataupun juga bisa mengevaluasi dan bermuhasabah kepada diri kita? Nah itu makanya. Ini adalah pertanyaan ataupun tantangan bagi kita semua ya. Kita sama-sama menghisab diri kita. Nah, apakah yang namanya dalam sehari itu lebih banyak amalan-amalan yang sia-sia kita lakukan ataupun amal-amal soleh yang kita siapkan, kan gitu ya. Jadi muhasabah ini penting gitu ya. Muhasabah ini penting, perlu dilakukan untuk menyongsong ataupun untuk menghadapi tahun 2022 ya gitu. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Kan gitu. Barang siapa yang dia hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang untung, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki profit. Nah, kemudian waman kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Kalau harinya ataupun hari ini sama dengan hari kemarin, apa-apa yang dilakukan, kemudian hal-hal positif yang dilakukan masih sama dengan hal yang kemarin, maka dia termasuk adalah orang-orang yang merugi, gitu. Karena itu adalah cambukan bagi kita agar selalu menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Nah, ketiga, Rasulullah bahkan nadanya agak sedikit mengancam ya. Waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Kalaulah hari ini malah lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang terlaknat, gitu. Ya, ini bukan hanya hari saja ya. Jadi dimensi waktunya itu bisa kita tarik, skalanya adalah tahunan, bulanan, kan seperti itu. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing lagi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan kepada kita ataupun meminta kepada, bukan meminta ya, yang kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan aktsaru amala,
bukan afdolu amal, bukan amal yang banyak, bukan amal-amal yang afdol, ataupun akbaru amala, bukan amal-amal yang besar, atau aqallu amala, atau amal-amal yang kecil, tetapi ahsanu di sini. Ahsanu amal. Amal yang paling baik ataupun yang paling terbaik kualitasnya. Maka amal-amal baik ini kita jangan kepedean. Gitu. Dalam sisi muhasabah kita juga, kita jangan terlalu berhusnuzon kepada diri kita sendiri, ya, dan jangan terlalu kepedean bahwasanya semua amal-amal baik yang kita lakukan ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus kita catat bahwasanya semua amal buruk yang kita lakukan itu sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik belum tentu, amal buruk sudah pasti dicatat, ya. Maka daripada kita keluar ya untuk merayakan tahun baru 2022 ini, maka ya lebih baik kita gunakan untuk sebagai sarana bermuhasabah ya, kepada diri kita sendiri, atau mungkin juga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kan gitu. Kita menjaga anak-anak kita dan juga istri kita, keluarga kita dari api neraka. Seperti itu. Ya, saya kira cukup sebagai tambahan ataupun sebagai penutup pada malam hari ini, dan mohon maaf ya saya ganggu waktunya Jumat malam ini. Jadi kita ketemu lagi nanti hari Senin, dan ini pertemuan ke-13, 14, 15, 16. Berarti kita presentasi kelompok ada berapa lagi? Satu lagi ya. Ada satu lagi. Ini udah kelompok 9 dan kelompok 10 terakhir. Kelompok 10 kalau nggak salah menjelaskan tentang apa ini? Ormas. Ya. Tentang ormas Islam yang ada di Indonesia. Itu Senin besok insya Allah. Dan pada pertemuan ke-16 nanti insya Allah kita adakan yang namanya UAS. Seperti itu. Mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih untuk kelompok 9. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.